Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-13 dari mata kuliah statistika, di mana topik pembahasan hari ini adalah pengujian hipotesis yang bagian kedua. Ya, jadi di sini akan dibahas pengujian hipotesis satu rata-rata. Jadi pengujian hipotesis rata-rata, di mana di sini ada dua sub, ya, dibagi menjadi dua sub pembahasan. Yang pertama adalah sub pembahasan pengujian hipotesis satu rata-rata yang disertai dengan contoh-contoh soal, pembahasan soal-soal. Kemudian yang kedua adalah pengujian hipotesis beda dua rata-rata, juga akan disertai dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Ya, jadi pada sesi pertemuan hari ini untuk pengujian hipotesis khusus untuk membahas, ya, penekanannya pada pembahasan soal-soal, pembahasan contoh-contoh soal. Ya, baiklah, kita akan mulai masuk ke materinya, di mana di sini kita akan pertama-tama membahas tentang pengujian hipotesis satu rata-rata, di mana di sini akan dibagi dua, ya, dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, di mana jumlah sampelnya adalah lebih dari 30 sampel. Ya, jadi N-nya lebih dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya diperlihatkan pada slide berikut ini. Ya, pertama kita akan memperhatikan formulasi hipotesisnya. Ya, jadi formulasi hipotesisnya, di mana formulasi yang pertama yaitu H0 sedemikian mu sama dengan mu 0, maka H1 sedemikian mu lebih besar dari mu 0. Jadi di sebelah kanan. Kemudian formulasi hipotesis yang kedua adalah H0 sama sedemikian mu sama dengan mu 0, dan H1 sedemikian mu lebih kecil dari mu 0. Jadi di sebelah kiri. Ya, kemudian yang ketiga, formulasi hipotesis yang ketiga adalah H0 sedemikian mu sama dengan mu 0, kemudian H1 sedemikian
mu tidak sama dengan mu nol. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel. Jadi kita harus dipandu oleh tabel ya untuk mendapatkan nilai Z alfa. Ya. Jadi di sini menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Kemudian kita akan memperhatikan kriteria pengujiannya, di mana untuk yang formula hipotesis pertama kriterianya adalah H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa dan H0 ditolak jika Z alfa lebih besar daripada Z alfa. Kemudian untuk formula hipotesis yang kedua, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan minus Z0 dan H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari minus Z0. Sementara untuk formulasi hipotesis yang ketiga, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z alfa per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa per 2. Saya ulang. Kriteria pengujian untuk formulasi hipotesis yang ketiga, ya, yang ketiga adalah H0 diterima jika, ya, jika min Z alfa per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa per 2. Dan H0 ditolak jika Z0 lebih besar Z alfa per 2 atau Z0 lebih kecil minus Z alfa per 2. Jadi di sisi kiri dan di sisi kanan. Dan memang biasanya sisi kiri sisi kanan itu adalah bagian-bagian dari kurva normal yang mengalami penolakan. Kemudian yang keempat adalah simpangan baku. Formula simpangan baku yaitu simpangan baku populasi yang diketahui, yaitu Z0 sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 dibagi dengan sigma X rata-rata sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 dibagi akar N, ya, dibagi akar N. Itu adalah formula simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Kemudian simpangan baku populasi sigma yang tidak diketahui. Formulanya adalah Z0 sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 dibagi dengan X rata-rata
sama dengan X rata-rata dikurang mu0 bagi S per akar N. Itu adalah formula simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Ya, selanjutnya kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah tentang apakah H0 itu ditolak atau H0 itu diterima. Ya. Jika H0 diterima, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Itu adalah kesimpulannya. Nanti kita akan lihat per kasusnya seperti apakah H0 diterima dan seperti apakah H0 itu ditolak. Kita lihat contoh pertama adalah suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih adalah 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ya, ujilah dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Maka penyelesaiannya pertama-tama kita tentukan N-nya. Kita lihat N-nya adalah 50. Ya, N-nya adalah 50 yaitu jumlah sampel. Ya, N-nya 50. Kemudian X-nya, harga rata-ratanya itu adalah 375. Kemudian simpangan bakunya adalah 125 dan mu0-nya berat bersihnya adalah 400 gram, artinya 400. Maka formulasi hipotesisnya adalah H0 sedemikian kalau mu itu sama dengan 400 dan H1 sedemikian mu lebih kecil dari 400. Karena ditemukan bahwa rata-rata berat bersih adalah 375. Maka mu-nya diambil yang lebih kecil, bukan yang lebih besar. Ya. Sementara taraf nyata dan nilai tabelnya kita lihat. Taraf nyatanya yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Jadi 5 per 100 adalah hasilnya 0,05. Sementara kita lihat dari tabel, ya, kita lihat dari tabel Z, yaitu di kolom 0,05 itu kita temukan, kita proyeksikan ke barisnya, ya, kita proyeksikan ke baris nomor barisnya, ternyata itu adalah minus 1,64.
Ya, nanti kita lihat bagaimanakah cara melihat tabelnya. Kemudian kriteria pengujian. Pertama, H0 diterima karena kita memilih tadi yang lebih besar, lebih kecil, ya, bukan yang lebih besar. Jadi lebih kecil. H0 diterima jika Z0-nya lebih besar sama dengan minus 1,64. Jadi perhatikan ini penolakannya. Jadi ditolak kalau dia lebih kecil dan diterima kalau dia lebih besar. Diterima jika Z0-nya lebih besar sama dengan minus 1,64. H0 itu ditolak jika Z0-nya lebih kecil dari minus 1,64. Ya, gambarannya seperti ini dalam kurva normal, di mana ini adalah angka minus 1,64. Maka di sisi kirinya adalah daerah penolakan, sementara di sebelah kanannya adalah daerah penerimaan. Lalu kita uji statistik. Ya, kita uji statistik. Z0 sama dengan X rata-rata kurang mu 0 dibagi sigma per akar N. Kita masukkan X rata-ratanya adalah 375 dikurang 400 dibagi sigmanya 125 dibagi akar 50. Diperoleh hasilnya adalah minus 1,41. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Z0 itu diperoleh sebesar 1,41. Dan itu lebih besar daripada minus lebih besar daripada Z0. Ya, Z0 0,05, ya, yaitu minus 1,64. Itu artinya bahwa, ya, di dalam kriteria pengujiannya, kalau Z0-nya lebih besar sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Ya, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Ya, itu contoh yang pertama. Bagaimana membaca tabel? Ya, jadi untuk membaca tabel, karena ini tabelnya menyangkut angka-angka negatif, ya. Jadi kalau kita lihat di buku-buku statistik, ya, kebanyakan tabel itu yang disajikan adalah di angka-angka positif, ya. Jadi di angka-angka positif kita tidak menemukan, jarang kita menemukan angka-angka negatif. Ya, oleh karena itu tabel ini saya buat sendiri. Jadi tabelnya dibuat sendiri dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, nanti juga insya Allah saya akan bikin videonya bagaimana cara membuat tabel, ya, tabel distribusi statistik, ya, tabel Z, tabel T dan yang lain-lain. Ya, kita bisa buat dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, karena saya tidak melihat referensinya di buku-buku statistik, maka ini saya buat sendiri tabelnya. Kemudian kita lihat bahwa angka yang paling dekat dengan 0,05, ya, selisihnya cuma 0,000503, itu adalah ini, ya, angka ini. Kalau kita ambil di atasnya, yang paling dekat di atasnya adalah 0,049471.
Kalau kita selisihkan dengan 0,05, maka ini lebih besar dibanding kita selisihkan 0,0500503 ke 0,05, itu selisihnya sedikit. Maka angka yang paling dekat adalah ini, dan kita proyeksikan ke kolom pertamanya, ya, maka itu adalah kita dapati minus 1,64. Maka ditulislah Z 0,05 itu adalah 1,64, min 1,64. Ya, insyaallah nanti akan dibuat lagi videonya tentang bagaimana cara membuat tabel dan bagaimana cara membaca tabel. Ya, kita lanjutkan ke pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil. Ya, di mana sampel kecil itu ditandai dengan jumlah data maksimum 30 atau lebih kecil daripada 30. Ya. Di mana formulasi hipotesisnya sama, ya, formulasi hipotesisnya sama, tetapi di penentuan nilai alfanya taraf nyatanya dari nilai T tabel. Karena pengujiannya kita akan menggunakan uji T. Ya, maka kita gunakan T tabel. Ya. Ini juga kita bisa buat. Nanti pembacaannya juga seperti halnya yang tadi, tabel Z. Di sini menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan derajat kebebasan, yaitu dB sama dengan N kurang 1. N kurang 1. Lalu menentukan nilai T alfa N kurang 1 atau T alfa per 2 N kurang 1, ditentukan dari tabel. Jadi perhatikan, kalau T alfa saja yang kita tentukan perhatiannya ada di satu sisi, apakah itu kanan atau kiri. Tetapi kalau kita gunakan T alfa per 2, itu artinya ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri. Kemudian kriteria pengujiannya, ya, kriteria pengujian karena yang kita gunakan tabel T, maka kriteria pengujian itu dinilai T0. Ya. Jadi untuk formula hipotesis yang pertama, ya, kriterianya adalah H0 diterima jika T0 lebih kecil sama dengan T alfa, atau H0 ditolak jika T0 lebih besar dari T alfa. Dan untuk formula hipotesis yang kedua, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T0 lebih besar sama dengan minus T alfa, atau H0 ditolak jika T0 lebih kecil dari minus T alfa. Sementara untuk formulasi hipotesis yang ketiga, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika, ya, T alfa per 2 lebih kecil dari T alfa, lebih kecil sama dengan T alfa per 2. Saya ulang. H0 diterima jika minus, ya, jika minus T alfa per 2 lebih kecil sama dengan T alfa, lebih kecil sama dengan T alfa per 2. Dan H0 ditolak
jika T0 lebih besar dari T alfa per 2 atau T0 lebih kecil negatif atau minus T alfa per 2. Jadi pertimbangannya di kiri atau di kanan. Ya. Bagaimana simpangan baku populasinya? Untuk yang diketahui itu adalah T0 sama dengan X rata-rata kurang mu 0 dibagi dengan sigma X rata-rata sama dengan X rata-rata kurang mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Ya. Dan simpangan baku populasi yang tidak diketahui itu T0-nya sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 dibagi dengan X rata-rata sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 per X bagi akar N. Ya, itu untuk uji statistiknya untuk sampel kecil. Kesimpulannya adalah jika H0 diterima maka H1 ditolak, jika H0 ditolak maka H1 diterima. Ya, dicontohkan. Contohnya di sini adalah sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu. Memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan pada tabel berikut ini. Ya, distribusi data berikut ini yaitu isi berat kotornya itu ada 1,21, jadi ada 15 kaleng ya, 15 kaleng. Kaleng pertama 1,21, kaleng kedua 1,21, kaleng ketiga 1,23, kaleng keempat 1,20, kaleng berikutnya 1,21 dan seterusnya. Kaleng ke-15 adalah 1,18. Jika digunakan taraf nyata 1% atau 0,1, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng dengan alternatif tidak sama dengan. Berikan evaluasi Anda. Kita lihat uraiannya, jawabannya. Pertama-tama kita tandai bahwa N sama dengan 15. Ya, N sama dengan 15, alfa sama dengan 1% atau 0,1 dan mu 0 adalah 1,2. Ya. Maka sigma X, ya, sigma X-nya 18,13 ya, dari hitungan pakai kalkulator ya, atau pakai Excel atau pakai apa saja dari data-data tadi ya. Sigma X-nya kita jumlahkan seluruh X-nya, datanya, kemudian kita jumlahkan kuadrat dari XX tersebut. Jadi kalau bagusnya kita buat dalam bentuk tabel ya, tabel dari data 1 sampai data 15. Ya, X-nya di atas judul kolom pertama. Jadi judul pertama adalah kaleng ya, kaleng ke gitu. Lalu di sampingnya, kolom sampingnya adalah X, kolom sampingnya adalah X kuadrat. Ya, kolom sampingnya adalah X kuadrat. Maka kita dapatilah sigma X dijumlahkan dari atas nomor 1 sampai 15 itu adalah 18,13 dan dikuadratkan masing-masing lalu dijumlahkan diperoleh 21, ya 21 apa ini
9189. Ya. Maka dari formula tadi kita dapatkan X sama dengan 18,13 dibagi dengan 15 sama dengan 1,208. Dan didapatkan S-nya ya sama dengan akar dari 21,9199 ya per 14, yaitu kurang N kurang 1 per N kurang 1 dikurang 18,12 pangkat 2 dibagi 210, dan itu diperoleh sebesar 0,02. Dan kriteria hipotesisnya, formula hipotesis yang digunakan adalah yang ketiga, di mana mu 0 sedemikian mu sama dengan 1,2 untuk diterima ya, atau H1 sama dengan sedemikian mu tidak sama dengan 1,2 ya. Kemudian taraf nyatanya ditentukan sebesar 1%, yaitu 0,1, maaf, 1% ya, 0,01, sorry. 1% yaitu 1/100 adalah 0,01. Kemudian T alfa per 2 dari tabel itu didapat dari DB sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Dari tabel kita lihat 14 T 0,05 itu sama dengan 2,977. Ya, 2,977. Ya, kita lihat bahwa ada penolakan di kiri, di ruas kiri sebelah kiri ditolak untuk yang lebih kecil dari minus 2,977, dan juga di atas 2,977 ditolak. Yang diterima adalah di antara minus 2,977 sampai dengan 2,977. Maka H0 diterima apabila kita lihat 2,977 lebih kecil, T0 lebih kecil, minus 2,977 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,977, atau H0 ditolak ya, H0 ditolak ya, sama yaitu jika T0 lebih besar 2,977 atau T0 lebih kecil minus 2,977, jadi di kiri atau di kanan. Lalu kita lakukan uji statistik ya, kita lakukan uji statistik ya, maka kita hitung T0 nya sama dengan X rata-rata, sudah dihitung tadi. X rata-ratanya dikurang mu 0 dibagi S per akar N sama dengan 1,208 dikurang 1,2 dibagi 0,02 dibagi akar 15 sama dengan 1,52. Ya, 1,52 itu ada di antara min 2,977 dan 2,977. Ya, maka H0 diterima. Ya, maka H0 diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Ya, itu contoh yang kedua untuk sampel kecil. Jumlah data di bawah 30 sampel. Jumlah sampel di bawah 30. Ya. Lalu kita masuk ke pengujian hipotesis beda dua rata-rata untuk sampel besar. Ya.
Jadi juga kita bagi menjadi untuk sampel besar, yaitu N lebih besar dari 30, dan yang kedua untuk sampel kecil, yaitu N lebih kecil sama dengan 30. Ya. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar, yaitu N lebih besar dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Kita lihat prosedur pengujiannya, ya. Formulasi hipotesisnya sama, kemudian penentuan nilai alfa taraf nyata itu kita akan mengambil nilai alfa sesuai soal, ya, sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Sorry, ini Z, ya. Jadi Z kita menggunakan Z tabel, bukan T tabel. Kemudian untuk formula hipotesis pertama, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika. Jadi ini yang perlu diingat, jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa, atau H0 ditolak jika Z0 lebih besar daripada Z0. Untuk formula hipotesis yang kedua, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan minus Z alfa, atau H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari minus Z alfa. Kemudian untuk formulasi hipotesis yang ketiga, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika minus Z alfa per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa per 2, atau H0 ditolak jika Z0 lebih besar daripada Z alfa per 2, atau Z0 lebih kecil dari minus Z alfa per 2. Ya, itu kriteria pengujian. Kemudian simpangan bakunya diformulasikan untuk yang diketahui, maka Z0 sama dengan X rata-rata, ya, X rata-rata dikurang, ya, X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata dibagi dengan sigma X2 kurang X1, dengan sigma X2 kurang X1 itu sama dengan akar daripada sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2 ditambah dengan sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Sementara untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, Z0-nya sama dengan X1 kurang X2 dibagi dengan X1 kurang X2 dengan sigma, ya, sigma. Jadi sorry, ya, sigma di sini sigma X1 kurang X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Itu adalah simpangan baku populasi tidak diketahui. Kesimpulannya adalah jika 0 diterima maka 1 ditolak,
dan jika H0 ditolak maka H1 diterima. Sama ya, dengan yang satu rata-rata, hipotesis satu rata-rata. Oke, kita lihat contohnya. Contoh soal. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku. Ya, rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Untuk varian simpangan baku kedua populasi sama besar. Ya. Maka penyelesaiannya, pertama-tama kita akan mengetahui, pertama adalah N1 sama dengan 100, ya, N1 sama dengan 100 dan N2 sama dengan 70. X1-nya adalah 38 dan X2-nya adalah 35. S1-nya adalah 9, sementara S2-nya adalah 7. Ya, maka formulasi hipotesisnya kita gunakan yang pertama. H0 sedemikian, mu1 sama dengan mu2, H1 sedemikian, mu1 lebih besar dari mu2. Kemudian taraf nyata dari nilai tabelnya adalah 0,05. Maka kita lihat tabel. Tabel di Z 0,05, ya, kita lihat nanti dengan tabel kita akan lihat bahwa itu adalah 1,64. Kalau tadi di sisi kiri, ini adalah di sisi kanan. Oke, sisi kanan. Oke, sisi kanan. Maka kriteria pengujiannya adalah Z0. Di H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan 1,64 dan H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari 1,64. Kita lihat, kita uji statistik, kita hitung pertama S-nya. Ya, simpangan baku diketahui, ya, tidak diketahui. Maka kita hitung Z-nya itu adalah kita dapati 2,44. Maka disimpulkan, ya, 2,44 tadi kriterianya ini, kita lihat 2,44 dibandingkan dengan 1,44. Artinya bahwa Z0 itu lebih besar dari Z alfa. Ya, lebih besar dari Z alfa. Maka H0 ditolak. Jadi rata-rata jam kerja buruh daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Ya, itu contoh soal ketiga untuk beda dua rata-rata. Kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis beda dua rata-rata untuk sampel kecil, yaitu N lebih kecil sama dengan 30. Ya, kita menggunakan uji statistiknya itu dengan distribusi T, yang berarti kita akan menggunakan tabel T. Tabel T. Kriteria, formula hipotesisnya sama, ya, formula hipotesisnya sama, tetapi nilai alfa ditentukan sesuai soal, kemudian nilai T alfa atau T alfa per 2 ditentukan dari tabel.
Maka untuk formulasi hipotesis yang pertama, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T0 lebih kecil sama dengan T alfa dan H0 ditolak jika T0 lebih besar daripada T alfa. Dan untuk formulasi hipotesis yang kedua, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T0 lebih besar sama dengan T alfa, ya, bertolak belakang, dan H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari minus T alfa. Sementara untuk formulasi hipotesis yang ketiga, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika minus T alfa per 2 lebih kecil daripada T alfa lebih kecil sama dengan T alfa per 2. Dan H0 ditolak jika T0 lebih besar daripada T alfa per 2 atau T0 lebih kecil dari minus T alfa per 2. Ya. Kemudian untuk pengamatan tidak berpasangan, maka formulasi untuk T0-nya adalah X1 rata-rata kurang X2 rata-rata dibagi dengan N1 kurang 1 kali X kali S1 kuadrat ditambah N1 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2, ya, kali 1/N1 tambah 1/N2. Dan untuk pengamatan berpasangan, jadi yang di atas adalah tidak berpasangan, yang di bawah adalah untuk yang berpasangan, di mana formula T-nya, uji T-nya adalah T0 sama dengan apa ini D rata-rata dibagi dengan SD dibagi akar N, di mana D itu adalah rata-rata dari nilai D, sementara SD itu simpangan baku dari nilai D, N itu adalah banyaknya pasangan, dan DB sama dengan N kurang 1. Kesimpulannya juga sama, bahwa H0 diterima maka H1 ditolak, dan H0 ditolak maka H1 diterima. Kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Kemudian ujilah hipotesis kedua, metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10% atau 0,1. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varians yang sama. Ya, maka untuk menjawabnya, pertama-tama kita menentukan N1-nya sama dengan 12, sementara N2-nya sama dengan 10. X1-nya sama dengan 80, ya, X1-nya sama dengan apa ini tadi 80, ya.
Ya, ada yang kurang ya, sorry soalnya yang kurang di mana S1 ya, S1 jadi S1 itu yang 12 orang ya, itu nilai nilai rata-ratanya 80, sedangkan S2 nilai rata-ratanya 75. Kemudian simpangan baku daripada yang 12 orang, kelas 12 orang itu adalah 4, dan simpangan baku dari kelas yang 10 orang itu adalah 4,5. Jadi ada yang tertinggal di soalnya. Jadi nanti ditambahkan bahwa eh, sampel di sampel 12 itu X1 rata-ratanya 80 dan simpangan bakunya adalah 4 ya. Formula hipotesisnya kita menggunakan yang ketiga, di mana H0 sedemikian mu1 sama dengan mu0 ya, mu2 sorry, mu1 sama dengan mu2, dan H1-nya sedemikian mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Taraf nyata dari nilai tabelnya adalah 10% atau 0,1 ya, sama dengan 0,05. Nah, itu kalau dibagi 2. Ya, jadi alfa per 2 ya, alfa per 2 itu adalah 0,05. Jadi jangan ditulis sama dengan, sorry, salah tulis, ini bukan sama dengan ya. Tetapi di T alfa per 2, di T alfa per 2 itu adalah 0,10 bagi 2 yaitu 0,05. Maka DB-nya sama dengan 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 20, dan T 0,05 20 kita lihat di tabelnya, maka yang terlihat adalah 1,725. Maka dari kriteria kita melihat bahwa 1,725, jadi pertama minus 1,725 lebih kecil daripada T alfa, T0, dan lebih kecil sama dengan 1,725. Dan H0 ditolak apabila T0 lebih besar dari 1,725 atau T0 lebih kecil minus 1,725. Ya, jadi di sebelah kanan ke atas berarti dia ditolak, atau di sebelah kiri ke bawah itu berarti dia juga ditolak di dua sisi. Ya, maka uji statistiknya kita masukkan nilai-nilainya, maka T0 diperoleh sebesar 2,76. Ya, maka kita bandingkan. 2,76 itu adalah lebih besar dari T 0,05. Maka 0 ditolak. Ya, karena harus diantara minus 1,725 sampai dengan 1,725. Jadi dia di luar atau di daerah penolakan sisi kanan. Ya, jadi itulah contoh-contoh soal-soal yang dibahas ya, dikerjakan. Nanti mahasiswa juga akan diberikan soal jika memungkinkan, nanti di soal tugasnya dikasih soal, juga menanggapi ya, jadi tanggapi videonya ya. Jadi saya kira itulah yang saya bisa jelaskan hari ini ya, yang saya bisa jelaskan hari ini. Coba diperhatikan lagi videonya, bagaimana cara-cara menghitungnya, bagaimana cara-cara pembacaan data di tabel ya. Jadi tabelnya nanti saya akan, insya Allah saya akan buat video khusus
untuk membuat tabel. Ya, karena kadang-kadang kita cari tabel di buku-buku, ya bukunya nggak ketemu. Jadi ya kita harus bisa bikin tabelnya, bikin sendiri pakai Excel, Microsoft Excel. Ya, kita bikin tabelnya, bikin sendiri supaya kapan kita butuhkan kita tinggal lihat di tabel yang kita buat. Insyaallah saya akan membuat video pembuatan cara-cara pembuatan tabelnya dan juga cara-cara pembacaan tabel. Ya, saya kira saya ingatkan lagi kepada mahasiswa untuk tidak lupa mengisi absensi disiapkan karena di sanalah rekor kehadiran, ya, kehadiran Anda direkor secara otomatis dan itu akan masuk langsung di penilaian, ya, di penilaian di persentase nilai kehadiran. Dan jangan lupa jika ini ada sedikit manfaat maka berikan dukungannya. Bagi yang belum, ya, berikan dukungannya dengan mengklik subscribe bagi yang belum, kemudian klik like dan share, ya. Jadi demikian pembahasan tentang pengujian hipotesis hari ini. Insya Allah di minggu berikutnya kalau masih ada, saya tidak tahu apakah ini masih ada perkuliahannya atau sudah terakhir, tapi videonya akan tetap saya buat untuk regresi linear dan kemungkinan juga regresi ganda, ya, regresi linear dan regresi ganda, ya. Jadi saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya adalah semata-mata itu karena kelemahan saya sebagai manusia. Tetapi kalau ada manfaat, ada yang dapat ditarik manfaat dari pembahasan ini, itu tentu dari petunjuk yang Maha Kuasa. Ya, saya kira demikian pembahasan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.